Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya coba unboxing GPS Cycling keluaran terbaru daripada Brighton, yaitu Brighton 750. Ini adalah salah satu flagship GPS Cycling daripada Brighton sesudah Brighton 860. Karena 860 udah discontinue oleh Brighton, jadi sekarang Rider 750 adalah versi yang paling atasnya daripada Brighton. Oke, lalu kenapa saya tertarik dengan GPS ini? Karena salah satunya adalah ini, layarnya 2,8 inci, jadi cukup besar dan juga sudah touchscreen dan colorful. Jadi udah berwarna dan layarnya modelnya udah kayak handphone ya, tinggal disentuh-sentuh aja, jadi lebih mudah pengoperasiannya. Tapi ya tentunya akan mengorbankan lamanya pengoperasian GPS-nya sendiri, atau baterainya lebih cepat habis lah. Yang kalau menurut manualnya ini tahan sampai 20 jam, tapi 20 jam ini cukup banget buat saya. Lalu yang menariknya lagi adalah online navigasinya ini cukup melakukan melalui suara atau voice search online navigation gitu. Jadi nggak perlu diketik-ketik di keyboardnya, cukup melalui suara saja. Jadi ini menarik banget nih dengan harga segini, tapi feature-nya udah dapat feature voice search-nya ini. Lalu untuk versi lainnya, koneksi Bluetooth-nya ini udah support ya, INT, Bluetooth untuk koneksi ke sensornya seperti biasa. Bisa koneksi ke sensor heart rate, sensor speed, sensor cadence. Juga dia bisa koneksi ke radar sensor juga. Jadi kalau dikoneksi ke device yang radar, seperti Garmin punya, itu dia bisa mendeteksi apakah ada kendaraan yang lain yang mendekati sekitaran kita. Jadi untuk feature safety-nya. Dan juga dia ada feature anti-FEC Smart Trainer Control. Jadi apabila kita udah pernah ride ya di daerah mana dan kita punya GPX filenya, kita upload ke sini. Nanti kita bisa simulasiin lagi rute yang sudah kita lalui sebelumnya, dan nanti si GPS ini akan memberitahu Smart Trainer kita beban-beban yang sesuai dengan rute yang kita lalui itu. Jadi menarik banget, jadi nggak perlu komputer, cukup GPS Cycling ini aja dikoneksikan ke Smart Trainer. Lalu feature lainnya seperti biasa, bisa koneksi ke third party integration ya, Strava, Komoot, Raillift, Training Peaks, lalu Ride with GPS. Yang pastinya dia mempunyai internal WiFi, jadi kalau kita udah selesai goes, koneksi ke WiFi, mungkin bisa menggunakan handphone kita sebagai hotspot ataupun WiFi rumah, kita koneksikan, nanti hasilnya akan terupload secara otomatis. Ini juga udah support untuk kompatibel ya dengan electronic group set seperti SRAM ETAP ataupun Shimano Di2. Jadi nanti kalau dikoneksikan Di2-nya ada device Bluetooth-nya, bisa dikoneksikan ke GPS Cycling-nya. Dan nanti kelihatan tuh kita udah ada di gear berapa, ya sayangnya saya belum punya dia itu, tapi nggak apa-apa kan ada feature ini. Nanti kalau misalkan nanti ada upgrade ke dia itu atau ETAP, bisa berfungsi. Lalu selain yang tadi udah saya jelasin ya, online navigasinya dengan voice search-nya itu, ini sudah dilengkapi juga dengan open map dengan feature turn by turn. Itu kita upload aja GPX filenya ke GPS device-nya, nanti akan keluar mapnya dan akan kelihatan tuh nanti kita harus belok mana. Jadi mengurangi kita untuk menyasar lah gitu loh. Emang sih bisa menggunakan handphone, tapi kan kalau handphone kan baterainya cepat habis apabila pakai Google Map ya ataupun GPX Viewer. Bisa, tapi handphone akan cepat habis baterainya dan juga akan lebih panas, jadi kan kasihan handphonenya kan ya. Jadi ini berguna banget bagi saya, apalagi yang sering ditinggalin sama teman-temannya, berguna banget. Dan juga beratnya yang cukup ringan, hanya 95 gram saja. Jadi ringan banget untuk yang weight winners atau yang concern akan berat, ya bisa dikonsider ini. Karena feature yang lengkap dan beratnya juga ringan, 95 gram. Device-nya aja ya, nggak sama mountingnya. Oke, langsung aja kita buka ya. Saya penasaran juga sama isinya. Yang saya beli ini Brighton 750i, device only. Kelihatan sini, device only. Jadi GPS-nya aja. Karena saya udah punya sensor-sensor lainnya.
sensor speed, cadence, heart rate. Oke, ketika dibuka, pertama kali saya dapatin micro USB untuk chargingnya. Kabelnya dapat sekalian, jadi nggak perlu beli. Lalu buku manualnya dengan berbagai bahasa. Ini ada quick guide-nya juga untuk langkah-langkah awal yang diperluin apa aja untuk aplikasinya. Dapat sport mountingnya juga nih dari Brighton. Biasanya di tipe lain dijual terpisah. Oke, tapi ini hanya untuk yang round handlebar ya, yang bulat aja. Jadi untuk handlebar yang aero perlu beli mounting sendiri. Dan kalau mountingnya ini Brighton ini kurang lebih bisa juga pakai mounting punya Garmin, tapi Garmin nggak bisa pakai punya Brighton ya. Entah kenapa nggak ngerti, nggak direkomendasiin. Tapi sejauh ini saya nggak masalah pakai mounting punya Garmin. Oke, ini untuk mounting langsung yang di handlebarnya dengan strap, dengan beberapa strapnya yang bisa disesuaikan dengan handlebar atau mountingnya. Oke, dapat satu strap juga lanyard, jadi buat disangkutin ke handlebarnya biar kalau misalkan terlepas dari dudukan mountingnya ini GPS-nya nggak langsung jatuh ke jalan, jadi buat keamanan penting banget nih. Lalu GPS cyclingnya sendiri ini ya lebih berat ya daripada versi sebelumnya yang saya punya, maksudnya Radar 450. Yang ini lebih berat sedikit tapi lebih lebar. Nah ini kalau dibandingkan ini Radar 450, nah ini layarnya lebih lebar bandingin dengan desainnya 450 ini masih bulat-bulat, yang ini agak persegi ya, udah lebih desain terbarunya lah. Dan terus terang untuk build quality-nya juga lebih kokoh ya dibandingin 450. Kalau 450 ini kerasa banget plastiknya. Nah ini lebih apa ya, lebih kokoh lah, lebih kelihatan mahal gitu. Jadi selain dia touchscreen, dia dilengkapi juga oleh dengan 4 tombol pengoperasiannya, di kiri 2, di kanan 2. Oke, mountingnya ini buat chargingnya dengan menggunakan micro USB. Oke, kita lanjutkan aja dengan aktivasinya ya. Oke, langsung aja kita coba aktifin. Pertama kita buka dulu deh biar jelas ya. Ini ada 4 tombol tadi. Yang di sebelah kiri ada 2. Ini tombol on atau bisa digunakan untuk lock juga. Ini untuk lap. Ini saya baca tadi dari manual. Lalu yang bawah ini untuk recordingnya. Kalau mau start recording GPS, start atau pause di sini tombolnya kanan. Lalu yang bawah ini untuk menunya, untuk page-nya. Oke, kita coba nyalain aja langsung. Tekan tombol powernya. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Oke, katanya touchscreen kan, kita coba nih. Sekarang kita pilih bahasanya English. Oh, ternyata benar touchscreen. Oke, kita pilih profilnya kilometer kilogram. Oke, ini dia bilang ada scan. Oke. Tadi yang seperti saya udah jelasin sebelumnya. Jadi ya seperti normalnya GPS cycling yang lainnya, dia feature-nya bisa koneksi ke handphone. Untuk di handphone pastiin udah download ya Brighton Active yang di sini. Di handphone saya Brighton Active dinyalain. Ini jadi tadi udah dikasih barcode nih untuk di scan dengan handphone nih untuk koneksi pertamanya. Nah, kenapa pakai handphone? Karena lebih mudah untuk melakukan settingnya ya. Jadi input profile, ngisi wireless LAN-nya, koneksiin ke wifi-nya, ataupun juga customize page-nya. Karena page-nya ini bisa di customize grid-gridnya. Nah, nanti bisa ditunjukin. Oke, kita
kita ke setting. Oke, lalu ke device manager. Kita tambahin device di sini. Nah, udah ada nih. Rider 750. Tambahin. Would you like to add this? Oke, ini ditanyain mau ditambahin nggak untuk sync ke device ini? Ya, pasti tekan iya dong. Nah, udah terkoneksi. Ini kita ini kan. Oke, untuk pertamanya tadi ketika koneksi ke handphone dia detect nih ada new device firmware. Apakah mau diupdate apa enggak? Ya pastinya saya sarankan untuk melakukan update dulu. Okein aja. Lalu tunggu berapa lama dia loading dulu. Oke, yang tadi update firmware-nya cancel aja dulu karena kelamaan. Jadi kita general dulu, coba lihat. Oke, ini feature ini ya lagi. Mau calibrate waktunya apa enggak. Terus buat matiin automatic backlight-nya, ada keytone apa enggak, bisa dilakukan dari sini semua. Device language pun bisa dipilih. Ya kali aja kalau nggak sengaja keganti di device-nya bingung kan, jadi bisa koneksiin ke HP-nya. Jadi diganti lagi ke bahasa yang kita pahami. Oke, lalu baik settingnya, tadi ada 3 profile. Kita setup aja dulu profile yang pertama nih. Ini bisa di setup speed source-nya. Oke. Dia mau pakai sensor apa enggak atau berdasarkan GPS. Nah, ini untuk grid settingnya. Untuk patch pertama ini bisa di customize apa aja yang mau ditampilin. Oke. Jadi bisa pilih beberapa halaman yang udah ada. Tuh, sesuai dengan grid yang kita inginkan. Misalnya mau speed berapa, right time berapa, dengan altitude gain berapa, gradient berapa, average speed berapa. Ini banyak banget nih. Jadi nanti bisa explore sendiri lah. Ini juga bisa diganti. Oke. Mau apa? Mau power atau enggak? Apa aja yang di powernya mau ditampilin, maximum power, average power. Ada pedal analisis juga. Oke, macam-macam. Ini dia itu shiftingnya, apa yang mau ditampilin, battery levelnya, front gear-nya berapa, rear gear-nya berapa. Jadi macam-macam. Bisa dieksplor sendiri nanti. Oke, yang tadi turn by turn feature-nya itu pun bisa diupload daripada handphone sini ya. Jadi misalnya sini kita ada di course. Nah, di course-nya ini misalnya saya udah ada beberapa rute yang di sini. Rutenya. Misalnya dari rumah saya, sekitar rumah saya. Oke, contohlah ini. Ini udah ada. Jadi di convert dulu. Tadi GPX file-nya udah di-upload ke sini. Lalu di convert dulu ke turn by turn navigation. Yang ini udah di convert ke turn by turn navigation. Lalu tinggal di download aja rutenya ke device. Gitu. Jadi cukup mudah ya untuk download GPX file-nya. Jadi pakai Barren Active aja. Nah, pilihannya pun ada dua. Jadi download rute to device atau download rute to device for virtual ride. Nah, tadi yang udah dijelasin tadi kan, virtual ride ini adalah untuk yang ke smart trainernya. Gitu. Ini ada gambar nih, gambar trainer di sini. Nah, ini udah di download ke GPS device. Oke, kita lanjutin explore yang di sini dulu. Oke, sesudah masuk ke menu, kita bisa melihat tampilannya. Ini kita bisa memilih tadi back, sorry. Ini back. Kita bisa memilih ada beberapa profile yang kita gunakan. Dia sampai 3 profile yang tadi. Nah, untuk melakukan settingnya di sini ada menu setting, ada untuk page, lalu untuk profile. Biasanya kita set profile kita dulu ya, sebagai
yang pemakainya. Ini kita bisa masukkan device name, bisa masukkan gender kita, tinggi badan, heart rate zone, power zone. Lalu yang ini untuk page-nya, untuk result, kalau kita udah selesai goes ada resultnya di sini. Nah, ini settingnya. Settingnya ini ada baik setting yang tadi, ada baik 1, baik 2, baik 3. Baik 1 ini bisa kita lakukan config di sini ya. GPS sistemnya kita apa? Karena dia support sampai berapa tuh? Sampai GPS, QZSS, Galileo, dan GLONASS. Oke. Untuk speed priority-nya, ini bisa pilih sensor mana yang didahulukan, apakah menggunakan speed sensor ataupun dari GPS-nya. Oke, ini untuk overview-nya. Oke, selain back setting, ini tadi settingan brightness-nya tadi, oke kita maksimumkan biar lebih mudah terlihat. Lalu data sync kalau kita udah selesai goes, ini data sync-nya ke sini. Tapi kita nggak ada apa-apa kan di sini. Oke, nah ini untuk pairing sensornya yang bawahnya nih. Pairing sensor, kita bisa tambahkan sensor apa? Ada sensor heart rate, cadence. Ini kalau speed dan cadence. Ada power, misalnya taruhlah power. Ini ada power meter yang terdeteksi. Kita tambahkan aja connecting. Oke, ini udah dideteksi, press OK. Nah, nanti kalau kita masuk ke sini, ini ada sensor detailnya nih. Ada battery statusnya juga, ID-nya apa. Nah, bisa melakukan kalibrasi juga di sini. Misalnya kita tekan kalibrasi, kita tekan calibrate. Oke, untuk yang lainnya, ini notifikasi. Apakah kita mau turn on notifikasi? Ya, kita lupa tadi untuk koneksiin satu lagi ke WiFi. Lebih mudah dikoneksikan melalui handphone. Dia akan scan WiFi apa aja. Ini WiFi saya. Saya masukkan dulu. Oke, jadi udah koneksi ke WiFi-nya. Wi-Fi-nya udah. Lalu ini ada fitur notifikasinya juga. Mana yang kita mau aktifin. Jadi misalkan ada incoming call, nanti muncul pop-up notifikasi di sini. Di GPS-nya, notifikasinya. Ini untuk altitude calibration-nya dilakukannya di luar ruangan ya. Voice navigation setting. Wah, ini menarik nih. Rute planning mode, cycling. Oh, ada pilihan cycling, MTB, motorcycling dengan driving. Oh, bisa untuk driving juga ternyata. Ternyata voice language-nya juga bisa dirubah. Coba kita lihat ada Indonesia. Oh, Arab ada, tapi Indonesia nggak ada. Oh, ada Indonesia. Kita coba bahasa Indonesia. Oke, kita coba. Oke, ini kita udah masuk ke navigasi. Kita tutup. Nah, nanti keluar open map yang ada di daerah sekitar kita yang sekarang, posisi kita sekarang. Dia akan mencoba mencari posisi yang tepat, tapi karena kita dalam ruangan jadi kesulitan ya. Tapi kita mau tes aja nih untuk searchingnya. Oke, sekarang kita tap di sini untuk kita mau pergi kemana misalnya. Lalu tap to start speaking. Kita tes. KLCC. Oke, nah sekarang dia udah detect tuh. Ada berapa pilihan? KLCC, Kuala Lumpur City Center. Kita tinggal klik aja.
Tekan. Oke, langsung kita play aja untuk startingnya. Nah, kalau di luar nanti langsung kelihatan tuh dari posisi kita, nanti dia akan menemukan rute ke destination-nya yang tadi. Feature-nya menarik banget. Oke, kita close aja. Yes. Oke teman-teman, segitu aja dulu video unboxingnya dan juga sekilas feature mengenai GPS Cycling Brighton 750. Sangat menarik sekali, apalagi bagi yang sedang mencari alternatif untuk GPS cyclingnya. Dengan range harga yang seperti ini nggak terlalu murah lah, nggak terlalu mahal juga. Tapi feature yang dimiliki, apalagi tadi kan udah lihat sendiri ya dengan voice search functionnya itu sangat menarik, dan udah dapetin GPS yang layarnya juga cukup lebar dan juga berwarna, colorful, dan juga touchscreen. Oke, segitu aja dulu videonya, dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam goes.